Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan ikhwah sekalian rahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali beberapa faedah dari hadis, dan ini merupakan hadis yang terakhir dari bab urgensi niat atau keikhlasan. Ya, tapi dari hadis yang sangat panjang sekali yang sudah kita sampaikan kemarin, ada salah satu rahtin, ada 3 orang yang terkungkung di dalam gua. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Salah satu sebabnya itu adalah karena dengan tawassul bil a'mal as-salihah. Mereka bertakarrub pada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah amal soleh mereka sendiri. Maka pada kesempatan yang lalu kita sudah menyebutkan 3 faedah. Faedah yang pertama, kita membahas tentang keutamaan dari perawi hadis, yaitu Abdullah ibnu Umar, dengan berbagai keutamaannya. Kemudian yang kedua, kita sampaikan tentang bahwasanya keikhlasan itu menjadi sebab ya diijabainya, dikabulkannya doa seorang hamba, dan merupakan sebab yang pula diturunkannya kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah salah satu di antara tujuan dan keutamaan ikhlas. Sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Pun demikian dengan faedah yang ketiga. Ya, di antara faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari kisah yang cukup panjang tersebut itu adalah tentang urgensi doa, keutamaan dan macam-macamnya. Ya, di mana kemarin kita sudah sampaikan apa sih urgensi dari doa itu dan apa keutamaannya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang paling lemah itu adalah orang yang bukan lemah secara fisik, tapi mereka adalah orang yang enggan dan lemah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yas'alillah yughdab alaihi." Orang yang enggan atau mungkin malu untuk berdoa, meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tak segan-segan akan murka kepadanya. Dan ini adalah menjadi petunjuk untuk kita agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu meminta kepadanya. Inilah perbedaan sebagaimana para ulama menjelaskan. Semakin kita banyak meminta, mengharap kepada manusia, maka menunjukkan harga diri kita rendah, menunjukkan begitu hinanya kita. Tapi berbeda tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sering, Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada kita. Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Ya, tapi kalau seandainya kita enggan, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga meminta kita untuk selalu meminta kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Bahkan dalam sebuah ayat yang sudah kita sampaikan yakni kemarin, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ya, falyastajibu li. Ini adalah sebuah ikrar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita para hambanya, bahwasanya aku ini dekat. Kalau memang ini demikian, kenapa kalian semua para hambaku merasa malu untuk meminta kepadaku? Falyastajibu li wa liyu'minu bi. Ya, ini adalah perintah dan instruksi dari Allah agar kita selalu meminta kepadanya. Baik. Adapun faedah yang keempat, dan malam hari ini kita akan lanjutkan. Ini mungkin agak sedikit panjang. Kita akan membahas tentang tawasul. Ya, karena faedah yang keempat ini adalah bolehnya, dianjurkannya bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh sendiri. Ya, itu adalah faedahnya. Karena kita lihat dari orang yang pertama bertawasul dengan
ya, kebaikan dan amal solehnya, yaitu birrul walidain. Yang kedua pun demikian, bertawasul dengan rasa takut dan khaufnya dia ketika terjerumus ke dalam kemaksiatan. Orang yang ketiga pun demikian, bertawasul dengan amal solehnya dia sendiri, ketika mengingat-ingat bahwasanya beliau pernah menjaga amanah, jujur ketika ya mengembangkan, mengelola, menginvestasikan ya upah dari pegawai yang ditinggalkan oleh pegawainya. Ya, inilah adalah di antara beberapa amalan-amalan soleh, dan mereka bertawasul dengan amalan-amalan mereka sendiri. Dan kita bisa melihat bagaimana hasil dari dan akhir dari cerita ini, Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyelamatkan mereka dan mereka bisa keluar dari gua tersebut. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kali ini lebih banyak berkutat pada permasalahan yakni akidah. Ya, di mana di dalam beberapa pembahasan akidah itu ada bab-bab khusus. Salah satunya adalah ada bab tawassul dan yang lain ada bab tabarruk. Ya, kadang-kadang sebagian di antara kita itu agak sedikit rancu untuk menyikapi dua istilah ini. Tawassul itu adalah menjadikan sesuatu sebagai wasilah. Sedangkan yakni tabarruk itu istilah kita ngalap, yakni berkah. Ya, itu adalah dua permasalahan yang berbeda. Ya, tapi pembahasan kita pada tawassul, karena itu adalah intisari dari faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tawasul ini kita akan membahas dua hal secara umum. Yang pertama adalah definisinya, pengertiannya, dan yang kedua kita akan membahas jenis-jenisnya. Berkaitan dengan definisinya, jamaah dirahmati Allah, bahwasanya tawassul itu adalah menjadikan, ya, tawassul itu adalah bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah atau dengan media. Nah, media ini sangat menentukan terhadap jenis. Kalau medianya haram, maka berarti tawasulnya haram hukumnya. Kalau seandainya medianya ini dianjurkan, disyariatkan, maka hukumnya nanti tawassul itu dibolehkan. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya tawassul itu secara umum adalah bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai wasilah. Ya, dan wasilah ini nanti kita masuk pada pembagiannya. Jenis-jenis dan pembagian dari tawassul itu jamaah, itu ada dua. Ada tawassul yang dibolehkan, yang dikenal dengan tawassul masyru', ya, dan ada tawassul yang diharamkan. Ya, itu dikenal dengan tawassul mamnu', tawassul yang tidak diperbolehkan. Nah, untuk memudahkan kita memahami dua jenis tawassul ini, banyak para ulama alangkah baiknya kita memulai dari tawassul yang diperbolehkan. Karena tawassul yang diperbolehkan ini gampang. Kita tinggal menghafalkan 3 jenis yang dibolehkan, berarti sisanya yang haram. Kalau seandainya kita sudah tahu 3 jenis tawassul yang dibolehkan, maka berarti selain itu hukumnya haram. Untuk memudahkan yang kita. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, sekali lagi tawassul dibagi menjadi 2, tawassul masyru' yang disyariatkan, yang dibolehkan, dan yang kedua adalah tawassul mamnu' yang diharamkan. Kita membicarakan dulu jenis yang pertama, tawassul yang diperbolehkan atau masyru'. Tawassul masyru' itu artinya adalah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah, ya, dengan wasilah apa? Mengerjakan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang disertai dengan keikhlasan dan menyesuaikan ajaran dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah definisi dari tawassul masyru', sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, seorang pakar ahli tafsir yakni abad ini yang berasal dari Mauritania, dari Syinkit, Mauritania. Beliau mengatakan bahwasanya disebut demikian itu karena seseorang itu ketika mendekatkan diri kepada Allah itu menggunakan wasilah, tapi wasilahnya ini disyariatkan. Apa kategori disyariatkan itu? Artinya wasilah yang ia pakai itu adalah dengan menunaikan dan menjalankan ketaatan kepada Allah serta menjauhi larangannya, yang dibangun di atas ketulusan dan ittiba, artinya sesuai dengan
ajaran dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah definisi at-tawassul al-masyru' atau tawassul yang diperbolehkan. Nah, tawassul masyru' ini ada 3 jenis. Dan mudah-mudahan kita bisa hafal. Ya, karena kalau kita hafal tawassul yang diperbolehkan 3 ini, maka selebihnya itu berarti sudah masuk dalam hal yang diharamkan. Ada 3 jenis dan itu disepakati oleh para ulama ilmu akidah atau kita katakan ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya tawassul masyru' itu ada 3 jenis. Yang pertama, kita bertawassul kepada Allah, artinya mendekatkan diri kepada Allah itu dengan wasilah apa? Dengan wasilah asma husna atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jadi kita bertawassul, bertakarrub kepada Allah dengan wasilah apa? Dengan wasilah nama-nama Allah yang kita kenal dengan Asmaul Husna atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung atau yang mulia. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan Asmaul Husna, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ini ada 3 kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap hamba. Apa saja yang harus dikerjakan, yang dijalankan oleh seorang hamba ketika berkaitan dengan Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Kewajiban yang pertama bagi seorang hamba itu adalah menghafalkan secara lafaz dan maknanya. Artinya mempelajari nama-nama Allah itu apa. Misalnya Ar-Rahim, Ar-Rahman, As-Sami, Al-Basir, itu tahu. Hafal lafadznya dan hafal juga apa? Makna yang terkandung di dalamnya. Jadi tidak sekedar lafadz saja tapi maknanya tidak faham, bukan itu. Dan ini adalah kewajiban pertama. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, berkaitan dengan kewajiban yang pertama ini para ulama mengatakan bahwa jumlah Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Adapun hadis yang sangat masyhur di kalangan kita bahwa annalillahi wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Lah ini kata Syekh Utsaimin, Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama. Barang siapa yang bisa ahsaha, ahsah itu ada yang mengartikan dan menerjemahkan, siapa yang menghafalnya itu akan dapat kunci surga. Nah, ternyata para ulama ilmu hadis di sini menjelaskan lebih rinci. Yang dimaksud dengan ihsa itu bukan hanya sekedar hafal dan tahu, tapi harus terpenuhi 3 kewajiban yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Yang pertama adalah hafal dan tahu secara lafaz dan makna. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita agar dapat tiket surga, ihsa itu makna yang kedua dan kewajiban yang kedua itu adalah berdoa lah ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Ini adalah kewajiban yang kedua. Jadi tidak hanya sekedar hafal kemudian tahu lafaz dan maknanya selesai, tidak. Masih ada tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua itu adalah berdoa kepada Allah melalui wasilah asma dan sifatnya. Dan inilah yang disebut dengan tawassul bi asma'illah dan sifatnya. Ini didasarkan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk berdoa menggunakan wasilah nama-namanya Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala punya Asmaul Husna, fad'uhu biha. Ini perintah langsung dari Allah. Maka berdoalah kepada Allah, berdoalah kepadaku biha, dengan Asmaul Husna. Makanya tawassul dengan Asmaul Husna ini menduduki ranking dan jenis yang paling mulia karena itu sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban yang kedua. Adapun kewajiban yang ketiga yang terakhir kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini jamaah dirahmati Allah, itu adalah dengan mengamalkan makna Asmaul Husna dan sifat itu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita memahami bahwasanya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala itu inna rabbaka syadidul iqab.
Sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika ingin memberikan, menurunkan siksa, azab, itu sangat pedih siksanya. Apa yang bisa kita pahami dari ayat ini atau dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini? Berarti kita memahami bahwasanya jangan meremehkan setiap larangan Allah. Karena sekecil apapun kedurhakaan kita kepada Allah, azabnya Allah apa? Amat pedih. Makanya banyak ulama mengatakan bahwasanya janganlah kita selalu melihat kepada kecilnya kemaksiatan, tapi kita harus lihat kepada siapa kita berdurhaka dan bermaksiat, kepada Allah yang azim, maha besar, maha agung. Sama juga tatkala kita itu ingin mengaplikasikan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita sering membaca Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan ini saya sampaikan 2 pekan yang lalu atau awal pekan di Masjid Al-Ikhwan mengenai luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memahami Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak hanya sekedar saya tahu, saya hafal, saya faham maknanya Ar-Rahman itu yang Maha Pengasih. Tidak cukup sampai sebatas itu. Saya juga pakai ini untuk kita pakai di dalam apa? Di dalam doa-doa. Tapi ada kewajiban yang ketiga. Tatkala kita sudah hafal, kita pakai di dalam doa juga, ya Rahman ya Rahim misalnya, irhamni, maka ada kewajiban yang ketiga, yaitu kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Kita harus tahu apa maksud dengan rahmat Allah. Artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala amat luas. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala inilah yang paling luas, bahkan yang paling mencakup semua wasilah-wasilah yang diharapkan oleh manusia agar bisa menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Dan ini saya sebutkan dan saya jelaskan juga di Irsyad, bahwasanya manusia ini dengan beramal soleh, dengan ketaatan ini harapan kita amalan-amalan itu menjadi sebab kita bisa masuk surga, menjadi sebab kita dijauhkan dari api neraka. Tapi kita nggak tahu apakah seluruh amalan kita itu cukup untuk kita jadikan sebagai bekal yang akan mengantarkan kita ke surga. Kalau seandainya nggak cukup, berarti nanti ada wasilah yang kedua. Kita berharap pada apa? Syafaat Nabi, atau syafaat para malaikat, atau syafaat dari orang lain seperti para mujahidin. Tapi kalau seandainya wasilah pertama bekal kita sudah kurang, kita berharap syafaat, ternyata kita tidak termasuk orang yang dapat jatah. Maka disinilah di antara hal yang sangat diharapkan oleh manusia adalah yang paling akhir apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah, itu yang harus kita pahami. Maka tatkala kita memahami Ar-Rahman Ar-Rahim, di saat kita berbuat dosa, karena kita sudah paham konsekuensi dari rahmat Allah itu amat luas, di saat kita berdosa pun kita nggak akan merasa terpuruk, berkecil hati, merasa menyesal terus-menerus. Tapi kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala di saat kita ingin bertaubat, meninggalkan kemaksiatan yang kita kerjakan, insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang kepada kita. Itu adalah makna dari Ar-Rahim yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sama juga tatkala kita itu memahami Allah itu Ghafur, Maha apa? Mengampuni. Maka di saat kita itu berbuat dosa, insya Allah kita nggak akan berkecil hati, kita nggak akan patah semangat, karena maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu amat luas dan masih terbuka selama nyawa masih dikandung badan. Dan itu adalah bagian dari kita mengaplikasikan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jamaah dirahmati Allah, ini adalah kewajiban kita terhadap Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada tawassul dengan Asmaul Husna. Seperti apa contohnya? Tawassul kita bertakarub kepada Allah dengan asma dan sifat. Jadi asma dan sifat ini dua hal yang berbeda, jamaah. Asma itu nama Allah, sedangkan sifat itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua hal yang berbeda. Maaf. Seperti kita punya nama. Nama kita misalnya Dermawan, tapi sifat kita bakhil. Itu kalau seandainya manusia. Kadang-kadang antara nama dengan sifat berbeda. Namanya Karim,
Ya, namanya Rohim yang Maha Pengasih, tapi sifatnya killer misalnya, itu ada. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala enggak. Antara nama dengan sifat itu ada kesesuaian. Allah Subhanahu wa taala punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini nama Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat Yarham, memberikan rahmatnya kepada siapapun, bahkan sekalipun kepada para pelaku maksiat. Ya, orang yang berbuat maksiat itu masih dapat rahmatnya Allah. Salah satu buktinya itu Allah masih memberikan tenggang waktu untuk mereka agar mereka bisa sadar. Ya, makanya pernah kita sampaikan kalau nggak salah di sini, salah di sini apa di Ikhwan yang kemarin ya. Fir'aun ya, itu kan manusia maaf paling bejat ya, paling durhaka. Sampai Nabi Musa pun nggak tahan. Makanya di dalam surat Hud kan Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya, pokoknya lulu lantakkan yang namanya Fir'aun, bala tentaranya, hartanya, semuanya. Tapi coba kita lihat, Allah Subhanahu wa taala baru mengijabahi doanya seorang nabi yaitu Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam itu baru diijabahi setelah beberapa puluh tahun lamanya. Ada mengatakan setelah 40 tahun, ada mengatakan baru setelah 50 tahun Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya Nabi Musa alaihissalam. Lah, ini adalah salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang masih memberikan tenggang waktu sekalipun kepada pelaku maksiat, menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku yang maksiat. Tentu hal ini berbeda untuk kita ya. Kalau kita manusia biasanya langsung segera mungkin. Bahkan maling ayam itu nggak usah ditunggu. Ya, begal di tengah jalan kalau bisa dibonyokkan terlebih dahulu. Ya, barangkali kita kasih tenggang waktu, dia insaf, dia sadar. Manusia enggak. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan tenggang waktu sekalipun kepada Fir'aun, dan itu juga berlaku kepada para pelaku maksiat. Inilah yang disebut dengan apa? Rahmatnya Allah mencakup segalanya. Baik. Lah, ini adalah antara nama dengan sifat itu adalah dua sisi yang berbeda. Lah, sekarang kita akan berikan beberapa contoh. Ya, bagaimana kita itu bertawasul kepada Allah dengan nama dan bagaimana caranya kita bertawasul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, bertawasul dengan nama Allah itu mudah. Artinya kita tinggal menyebut nama Allah tapi ada adabnya. Sesuaikan dengan permintaan ya dengan nama yang kita sebutkan. Misalkan kalau seandainya kita minta diampuni dosa yang kita sebutkan nama Allah apa? Ghafur atau Ghaffar atau Ghafirat Dzanbi. Jadi tinggal kita berdoa. Ya Ghafirat Dzanbi, Ya Ghaffar, Ya Ghafur Ighfirli. Jadi ada kesesuaian antara nama Allah yang kita sebut dengan permintaan kita yaitu ampunan. Sebagaimana pula kalau seandainya kita meminta rahmat Allah. Kita meminta rahmat Allah, kasih sayangnya. Berarti yang kita sebut nama Allah apa? Ya Rahman, Ya Rahim, atau Ya Arhamar Rahimin, Irhamni. Berilah kasih sayang kepadaku ya Rabb. Ya, jadi ada kesesuaian. Ya, jangan kemudian serampangan. Ya Ghaffar, ya Ghafur, tapi berilah saya istri yang cantik. Ini enggak relevan. Ya, kalau seandainya minta istri yang cantik, pakai ya Wahhab. Faham di sini? Jadi ada kesesuaian antara nama yang disebut dengan permintaan kita. Lah, itu salah satu di antara adab dalam berdoa ketika tawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun contoh yang kedua itu adalah bertawasul dengan apa sih? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak mendominasi di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan doa-doa para nabi seringkali itu juga dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbana, Rabb. Misalnya Rabbal Alamin, ini sifat. Bukan apa? Ini bukan nama. Lah, di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya, jadi sebenarnya
kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah masyarakat ini jahiliyah, diutusnya Rasulullah, ini adalah bagian dari dikabulkannya doa siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim itu setelah menyelesaikan pondasi dan bangunan yakni Ka'bah, beliau kan meminta berdoa kepada Allah. Salah satunya dengan tawasul sifat. Rabbana wab'ath. Ya Rabb, ya ib'ath wab'ath lana. Utuslah, yakni kirimlah rasulan, seorang yakni utusan ya dari kalangan yakni kita. Artinya di tempat di mana Nabi Ibrahim yakni kala itu membangun Ka'bah, yaitu di Makkah. Makanya kita bisa melihat ya, setelah sekian lama, prosesnya kan panjang ya, karena Nabi Ibrahim nanti kemudian beranak yakni pinak, yakni ada Ishak dan ada Nabi yakni Ismail. Lah hampir seluruh para nabi itu Ishak dan mereka semua sudah hijrah yakni migrasi ke Syam. Makanya semuanya di situ Ishak semuanya sampai Nabi Isa. Baru kemudian Rasulullah SAW dari garis Nabi Ismail ketika Allah utus di tempat yang sama sebagaimana dulu doanya dan permintaannya Nabi Ibrahim. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 yakni 9. Baik, ada doa yang lain juga Nabi Sulaiman. Ya, di dalam surat An-Naml ayat yang ke-19. Di dalam surat An-Naml ayat yang 19, insyaallah banyak di antara kita yang sudah hafal doa ini. Nabi Sulaiman itu memulainya dengan sifat yakni juga tawasul dengan sifat Allah. Ya, Rabbi au zidni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Hati-hati antara surat An-Naml ayat 19 dengan surat Al-Ahqaf ayat 15 ini kata-kata terakhirnya berbeda. Ya, kalau di surat An-Naml ayat yang ke-19 ini wa ana amala solihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Tapi kalau seandainya di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu awal muqaddimahnya hampir sama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Itu di surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, tapi intinya sama. Bahwasanya kedua doa ini baik di dalam surat An-Naml ayat 19 dan itu adalah doanya Nabi Sulaiman, dengan doa yang ada di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu dimulai dengan tawasul menggunakan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama juga yang dijama'i dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kita berdoa dan doa kita biasanya kita rutinkan ya. Ya, kita rutinkan ketika zikir pagi atau zikir sore, tapi sebenarnya zikir ini juga dianjurkan ketika kita singgah di suatu tempat, di rumah, di hotel, di losmen, ya, yang sebelumnya itu enggak berpenghuni atau dihuni oleh orang lain. Ya, karena hotel itu kan enggak selamanya itu juga berganti-ganti. Kalau sepi, ya otomatis kosong. Siapa yang nemeti? Nah, disinilah kemudian Nabi SAW yang pernah bersabda, yani man nazala manzilan. Ya, ketika kita itu singgah di satu tempat, hotel, losmen atau rumah kita tinggalkanlah beberapa yakni puluh hari atau seminggu atau beberapa hari kita balik lagi, memang disunahkan baca doa ini. Lah doa ini apa? A'udzu bi kalimatillah. La a'udzu bi kalimatillah tamma min syarri ma khalaq. Lah kalau kita teliti, bi kalimatillah ini bukan nama Allah. Tapi kalimatillah itu adalah kalimat Allah. Berarti ini apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu dibolehkan, sangat dibolehkan. Ya. Jadi sebagaimana Rabbana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi auzi'ni doanya Nabi Sulaiman. Sebagaimana doa kita a'udzu bi kalimah ini juga tawasul dengan yakni sifat yakni Allah Subhanahu yakni wa taala. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagaimana pula ya di dalam yakni sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni pernah menganjurkan kepada kita untuk doa istikharah. Doa istikharah itu apa? Allahumma inni astakhiruka
Gak pernah istikharah Pak ya? Ya, karena selama ini saya sudah mantap ya nih banget Ustaz. Mau nikah mantap, ya nih mau kerja mantap, nggak usah istikharah. Ya, sampai lupa ya nih doanya. Allahumma inni astakhiruka bi qudratika bi ilmika wa qudratika. Lah di sini ada ilmika. Ya, istikharah dengan ilmu luasnya, keilmuan engkau ya Rabb. Bi qudratika dengan kekuasaanmu ya Rabb. Lah apa artinya ini? Ketika kita berdoa istikharah dan doa ini langsung bersumber dari Nabi, itu ternyata mencantumkan bab ini tawasul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lah, inilah di antara beberapa contoh yakni jamaah dirahmati Allah, antara kita bertawasul dengan Asmaul Husna harus ada kesesuaian antara nama yang kita sebut dengan permintaan kita, dan kita juga boleh untuk bertawasul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Catatan terakhir berkaitan dengan asma dan sifat ini jamaah dirahmati Allah. Ya. Asma dan sifat ini punya kaidah khusus. Ya, di mana tatkala kita isti'adzah kayak tadi ya, a'udzu birrahman, a'udzu bil ghaffar, itu boleh. Sebagaimana juga kita boleh ketika kita meminta isti'adzah. Isti'adzah itu meminta perlindungan. Itu boleh. A'udzu bi kalimatillah, itu juga boleh. Tapi untuk ya pemberian nama at-ta'abbud, abdun, itu enggak boleh dinisbatkan kepada sifat, harus kepada nama tok. Misalnya namanya siapa? Abdun. Abdul siapa? Abdul Karim, itu boleh. Tapi kalau seandainya Abdul Karom, itu enggak boleh. Abdul Rahim boleh, tapi Abdul Rahmah itu enggak boleh. Rahmat itu sifat. Sedangkan Rahim apa? Yani asma. Lah, pemberian nama itu harus kepada asma. Tidak boleh dinisbatkan kepada apa? Yani sifat. Yani Abdul Ghafur boleh. Tapi kalau seandainya Abdul Maghfirah enggak boleh. Ya, itu penting. Ya, memang ada dua yani kaitan, dan ini catatan penting di dalam kita mempelajari kaidah asma dan yani sifat. Ya, sama juga tatkala ingat ketika kita menyebut nama Allah, menyebut dan meminta, itu harus dengan namanya, jangan dengan sifat. Satu contoh, ya Rahman ya Rahim boleh, tapi kita tidak boleh kemudian menyeru Allah ya Rahmatullah, nggak boleh. Faham di sini? Nah, ini adalah di antara dua catatan terakhir ya yang berkaitan dengan asma dan sifat. Sebenarnya pembahasan asma sifat ini cukup panjang dan luas. Biasanya masuk dalam pembahasan tauhid. Tauhid jenis yang ketiga yaitu tauhid asma dan yani sifat. Baik, kita cukup yani sampai di sini. Itu jenis pertama. Bertawasul dengan nama Allah atau dengan sifatnya, ya. Kemudian yang kedua, jenis tawasul yang dibolehkan itu adalah dengan bertakarub kepada Allah dengan amal solehnya sendiri. Ya, kalau sudah dikasih ekor sendiri, maka berarti jangan mencomot amal soleh orang lain, amal soleh ibunya. Ya Allah, dengan hajinya ibu saya kemarin, yang haji siapa? Yang ibunya ya jangan disebut. Itu bukan amalnya jenengan. Tapi coba cari amalan kita yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas, amalan kita sendiri. Ya, maka itulah yang bisa kita jumpai di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini. Ketika ada 3 orang, itu kan semuanya bertawasul dengan amal soleh mereka, yakni sendiri. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan yakni dengan tawasul amal yakni soleh ini sebenarnya yakni banyak disebutkan oleh yakni para ulama, dan dalil-dalilnya juga sangat yakni beragam. Ya, tapi seringkali dalil yang menyebutkan akan hal ini itu adalah hadis ini. Itu yang paling masyhur. Ya, karena hadis ini ketika diceritakan ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan catatan. Berarti ketika tawasul dengan amalan soleh itu menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita itu tidak memberikan
Misalnya catatan penting, tawasul dengan amal soleh nggak boleh hanya dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala saja. Nabi SAW hanya bercerita dan hadisnya ini sahih. Makanya para ulama sepakat hadis ini menjadi petunjuk bahwa tawasul dengan amal soleh itu yang diperbolehkan. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa dalil dan contoh-contoh yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis, di mana kita itu diperbolehkan untuk bertawasul dengan amal soleh kita sendiri. Ya, salah satunya di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-16. Ya, di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaquluna Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar." Orang-orang yang beriman itu kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Rabb," tawasul dengan apa? Sifat. "Rabbana amanna," kami telah beriman. Berarti tawasul dengan apa? Dengan amal solehnya dia, karena keimanannya. Baru kemudian keinginannya, permintaannya disebutkan setelah itu. "Faghfir lana," ampunilah dzunubana, dosa kami, ya, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Dalam contoh doa orang-orang soleh ini sudah mencakup dua jenis sekaligus dari tawasul. Tawasul dengan sifat Allah, dan yang kedua tawasul dengan yakni amal solehnya dia. Ya, ini sama. Ya Rob, ya sebagaimana dulu pertanyaan dari Pak Abdullah ya, sebelum kita tutup yakni kajian pada pekan yang lalu kan, pertanyaannya yakni dengan rasa syukur, dengan keimananku, dengan saya mengaji hari ini, dengan sholat ya hari ini yang sudah saya tunaikan, boleh. Bahkan ya Rabb, dengan kecintaanku kepada Rasulullah, dengan baktiku kepada orang tua, ya itu juga bisa disebut. Maka ampunilah dosa-dosaku, maka berilah aku rezeki, maka turunkanlah kemudahan kepadaku, itu boleh. Yang penting muqaddimahnya itu ya tepat, baik tawasul dengan asma dan sifatnya atau dengan amal soleh, dan ini adalah jenis yang kedua, dengan catatan itu amal solehnya yakni sendiri. Ya, itu ada di dalam surat Al-Imran ayat 16. Atau bisa kita lihat contoh yang lain dengan amal soleh sendiri ya, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 109. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 109 Allah Subhanahu wa taala firman, "Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin." Ini full semuanya ada. Ya, dengan sifat Allah, Rabbana amanna, Rabbana innana amanna. Ini dengan amal soleh. Keinginannya apa? Faghfir lana, ampunilah dosaku, warhamna, dan ya berilah aku rahmat, wa anta khairur rahimin. Ini juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibolehkan ya, ini jamaah dirahmati Allah. Sama juga tatkala di dalam sebuah hadis dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini saya sampaikan di Masjid Abdillah ya, tentang keutamaan tawassul dengan surat Al-Ikhlas. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang yang berdoa dengan doa ini. Memang banyak riwayat ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, ada seorang sahabat yang berdoa, Allahumma inni as'aluka. Nah di sini ada banyak riwayat ya. Saya ambil salah satunya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka Allahu al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Muqaddimahnya panjang ya nih coba. Ya, begitu panjangnya sampai 4 ayat di dalam surat Al-Ikhlas itu dijadikan sebagai bentuk muqaddimah. Tapi muqaddimahnya ini masuk bagian dari tawasul dengan amal soleh. Dari mana kita tahu? Karena dia kan berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, bi anni asyhadu, dengan persaksianku bahwa tidak ada ilah kecuali engkau yang maha esa, as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ini boleh. Artinya dengan amal soleh dalam bentuk apa? Persaksian akan keesaan yakni Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar, Masya Allah, laqad yani salaka bismihil a'zam. Engkau telah meminta kepada Allah itu dengan nama Allah yang paling agung. Ya, ketika disebut 3 poin penting di dalam 4 ayat di dalam surat
yakni al-ikhlas. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jenis yang kedua, yaitu dengan amal soleh yakni sendiri, dan dalilnya cukup banyak dan beragam menunjukkan bahwa jenis yang kedua ini termasuk tawasul yang masyru' yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling akhir yakni jamaah. Adapun yang ketiga, di antara yakni dalil atau jenis yang ketiga ini adalah bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa orang soleh yang masih hidup dan hadir. Ini langsung kita sebutkan ya, ini saja syaratnya. Jadi dengan doanya orang soleh yang masih hidup, berarti kalau mati nggak bisa. Ya, dengan doanya orang soleh yang masih hidup dan dia itu hadir. Hadir itu artinya tahu. Ya, bukan yakni dengan angan-angan atau dengan klaim atau dengan telepati dan lain sebagainya. Dia memang ada dan dia memang berdoa untuk kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, bertawassul yang diperbolehkan itu adalah bertawassul dengan doanya orang yang soleh yang masih hidup dan hadir di tengah-tengah kita. Artinya kita tahu kalau dia itu masih hidup dan masih hadir. Kehadiran ini ada dua. Baik kehadirannya itu bisa langsung kita lihat, atau mungkin barangkali kehadirannya di tempat lain tapi kita ada media untuk berkomunikasi dengannya. Ini satu contoh ya, misalnya ketika kita berada di tempat yang berbeda dan kita lagi misalnya lagi umroh, kemudian telepon sama ibu kita, Bu, atau haji besok saya wukuf, ya ada titipan doa enggak? Nah ini ya berarti kan hadir tapi ada media komunikasi meskipun tempatnya jauhan. Atau kita mau melancong ya, atau mungkin bekerja di luar negeri, itu biasanya kita minta mendatangi ke ustadz atau ke ibu, ke Pak D ya. Yani tolong saya minta doanya, mudah-mudahan. Kadang-kadang yang paling sering kerasan, apalagi ya bisa ya macam-macam lah ya. Nah ini adalah doa, permintaan doa kepada yakni orang yang soleh, itu diperbolehkan ya. Makanya kadang-kadang ya mudah-mudahan, ini sudah makna doa ya, mudah-mudahan mudah-mudahan Allah memberikan engkau rezeki yang banyak, pekerjaan yang aman, nanti juga yakni bisa kerasan di sana. Nah, doa dari Pak D kita misalnya, tatkala kita meminta doa kepadanya sebelum kita berangkat ke luar negeri, ini diperbolehkan. Ini adalah bagian dari jenis yang ketiga, tawasul yang diperbolehkan. Tawasul dengan doanya orang yakni soleh yang masih hidup. Ya, maka oleh karena itu ada beberapa dalil yang bisa kita sebutkan. Salah satunya adalah permintaan doanya dari anak-anaknya Nabi Yakub. Berarti saudara-saudaranya siapa? Nabi Yusuf ya. Dalam kisah Nabi Yusuf ya, yang cukup rumit ya, subhanallah ya, disebutkan dalam satu surat mulai dari awal sampai akhir ya, dari mana ujian-ujian sampai kemudian berakhir ya dengan pertemuan yang sangat mengharukan ya. Nah, kita mengambil ayat yang 97 dari surat Yusuf. Di ayat 97 surat Yusuf ini ada permintaan dari anak-anaknya Yakub, yaitu saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang merasa bersalah selama ini karena mereka sudah yakni satu berbohong, yang kedua kemudian menelantarkan Nabi Yusuf yang akhirnya kemudian dijual entah kemana, sampai kemudian Nabi Yakub bersedih sampai kemudian buta, dan ini kisahnya ada dalam surat Yusuf. Lah di sini di surat Yusuf ayat 97, saudara-saudaranya Yusuf ini berkata kepada ayahnya, kepada Nabi Yakub, qalu ya abana istaghfir lana. Ya. Lah di sini permintaan kepada ayahnya, ya Rob, mintakanlah kepada Allah ampunan untuk kami. Jadi ini apa? Bertawassul kepada Allah lewat doanya ayahnya. Ya. Karena mereka merasa berdosa, mereka merasa bersalah. Ya,
Bisa saja mereka langsung meminta permintaan maafnya, permintaan ampunan kepada Allah, itu boleh. Sebagaimana kita juga langsung Rabbighfirli wali walidayya, langsung. Ya. Tapi kalau seandainya kita minta wasilah kepada orang yang soleh yang masih hidup, itu juga diperbolehkan. Dalilnya ya ada di dalam surat Yusuf ayat 97 ini. Ya. Sebagaimana pula yang dijamaah dirahmati Allah dalam kisah Nabi, dalam kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini mendapati dua kondisi yang sama ketika musim paceklik. Ya, tapi hanya diceritakan ketika Umar ini, ya, setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bertemu dengan pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan Abbas. Lah di sini kemudian dia bercerita, wahai Abbas, Abbas ini pamannya, ya, dulu ketika musim paceklik kami pernah meminta, coba kita lihat, bertawasul kepada Allah dengan doanya Nabi. Sedangkan saat ini Nabi sudah apa? Wafat. Lah ini catatan penting di sini. Jangan disalah tafsirkan. Nabi SAW wafat. Ya, maka oleh karena itu saat ini terjadi musim paceklik lagi. Sedangkan Nabi SAW sudah wafat, sudah nggak bisa lagi kita minta doa kepadanya. Akhirnya kemudian kita ingin minta doa dari jenengan, agar engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa istisqa. Jadi agar diturunkan yakni hujan. Nah, ini adalah dalil yang kedua. Selain surat Yusuf ayat 97 tadi, ini menunjukkan bahwasanya meminta doa kepada orang soleh sebagai bentuk tawasul jenis yang ketiga diperbolehkan. Nah, ini seringkali kemudian disalah tafsirkan, disalah artikan. Yani padahal hadisnya ini jelas Umar itu meminta doa. Ya, bukan berdoa dengan kedudukan Al-Abbas, tidak, meminta doa. Ya, kemudian faedah yang kedua, dan ini sangat penting sekali. Hadis ini menjadi bantahan kepada orang-orang yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Umar tahu betul Nabi SAW yang wafat. Seandainya meminta doa sekalipun langsung kepada orang meninggal, tentunya nggak butuh minta doa kepada Abbas. Pasti langsung minta kepada kuburannya Nabi SAW. Tapi kenapa hal itu tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab? Karena meminta doa kepada orang yang sudah meninggal itu bukan termasuk yang dibolehkan. Lah, ini sangat penting sekali dan ini faedah yang jangan sampai kemudian kita salah di dalam memahami yakni hadis ini. Bahkan ini sebagai bantahan telak bagi siapapun yang meminta doa kepada yakni orang yang sudah yakni meninggal. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara tiga tawassul, jenis tawassul yang diperbolehkan. Dengan asma dan sifatnya boleh. Atau dengan yang kedua apa? Amal soleh sendiri. Ya, dan yang ketiga dengan apa? Dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Ingat ya, kisah Umar ini bantahan kepada mereka yang meminta kepada orang yang sudah meninggal, yang masih hidup dan yakni hadir. Ya, sebagaimana kisahnya Umar yakni tersebut. Adapun pertemuan selanjutnya untuk membuka sesi pertanyaan, insyaallah kita akan yakni bahas, insyaallah kalau nggak ada udzur, tawassul mamnu, tawassul yang dilarang. Sebenarnya gampang dan simpel ya. Maka selain tiga itu berarti dilarang. Tapi nanti kita akan sebutkan ada beberapa contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama lebih spesifik. Salah satunya itu adalah meminta dengan jasad, ya, dengan orangnya, atau meminta yakni wasilahnya itu dengan orangnya, bukan doanya, ya, tapi langsung dengan orangnya, ya. Atau yang kedua dengan kedudukannya. Nanti kita akan bahas. Termasuk itu adalah ketika bersumpah atas nama selain Allah, yakni demi Ka'bah misalnya, itu nggak boleh. Lah itu termasuk bagian dari tawasul yang mamnu. Lebih rincinya biidznillah taala kita akan sampaikan pada pertemuan yang selanjutnya. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan ya jamaah. Ada pertanyaan? Surat Yunus ayat 88. Di dalam surat Yunus ayat 88 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan wa qala Musa Rabbana. Nabi Musa itu juga bertawasul kepada Allah Rabbana, tapi mintanya yakni agar Fir'aun ini benar-benar
segera dimusnahkan itu. Kalau kita baca ini, maaf ya, doanya Nabi Musa ini benar-benar sangat vulgar banget. Rabbana innaka ataita fir'auna wa fir'auna wa amalu zinata wal fil. Yang pertama, Rabbana itmis ala amwalihim. Artinya hancurkan harta mereka, usdud ala qulubihim. Tutuplah hati mereka, fala yu'minu hatta yarawul adabal alim. Itu di dalam surat Yunus ayat 88. Ini ada dua hal yang tadi kita sampaikan. Yang pertama tawasul dengan Rabbana, dan yang kedua doanya ini baru diijabahi setelah beberapa tahun, menunjukkan tadi apa? Rahmatnya Allah sekalipun kepada orang yang berbuat maksiat. Seperti itu nggih. Jazakallahu khairan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyebut yani nama. Kalau seandainya menyebut nama itu karena memang ada permintaan yang itu sifatnya duniawi, enggak ada masalah. Ya misalnya kita manggil teman. Tapi kalau seandainya permintaan atau menyeru nama, tapi permintaan itu berkaitan dengan ukhrawi, maka tidak boleh dipalingkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman ya Rahim. Sampai nama Nabi SAW pun tidak boleh disebut. Lalu ini bagian dari tawasul. Lah ini sebenarnya pembahasan pekan yang berikutnya biidznillah taala. Karena Nabi SAW sudah meninggal. Nama Nabi SAW ya ini sudah tidak boleh dipakai lagi dalam hal ini. Yang ada malah sebaliknya, bukan kita meminta, kita innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi, baik di dalam salat Allahumma shalli ala Muhammad, bukan sebaliknya. Itu yang harus kita lakukan sebagai bentuk apa? Cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua saya berikan catatan tadi, memang Jabal Rahmah ini disebut demikian karena ada riwayat, tapi riwayatnya dhaif. Karena pertemuan antara siapa? Adam. Para ulama sepakat bahwasanya memang di tempat ada yang mengatakan paling kuat itu memang di Arafah, tapi tidak disebutkan secara spesifik harus di tempat Jabal Rahmah itu. Ya, tapi namanya orang, akhirnya kemudian naik ke sana disebut, ditulisnya namanya agar melanggengkan, ditaruh fotonya agar dapat jodoh misalnya dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu di antara kesalahan-kesalahan fatal bagi orang yang diberikan kesempatan bisa ke tanah suci baik umrah maupun haji, tapi jauh dari kesan apa? Syar'i. Ini tidak ada sunnahnya sama sekali. Makanya para ulama mengatakan seandainya kita nyatakan riwayatnya benar, itu tak ada riwayat yang sahih bahwasanya harus di tempat Jabal Rahmah, itu enggak. Tapi ada yang mengatakan secara umum di mana? Di Arafah. Dan Arafah itu luas loh ya. Ya, dan ini juga tidak termasuk sunnah Nabi. Taib. Terus apa tadi Pak? Kayaknya itu ya Pak. Ya, taib. Taib jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, wali kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu bisa kita deteksi. Jadi semua itu bisa menjadi wali kok. Jadi wali santri juga bisa, wali murid juga bisa ya Pak. Wali apa ini Pak? Kalau seandainya berkaitan dengan wali Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum alladina amanu wa kanu yattaqun. Taib. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-62 63 itu syarat menjadi wali Allah. Jadi semua orang bisa untuk menjadi wali Allah. Ya, tidak harus kemudian harus punya kekuatan supranatural, punya kekuatan bisa menembus awan, bisa sholat hari ini sholat di Makkah sedangkan kita di Bahmuda. Ya. Tidak dengan itu, syaratnya gampang kok. Makanya di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63 Allah Subhanahu wa taala firman, ala inna auliya Allah, sesungguhnya sifat dan karakter wali Allah itu adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, tidak merasa takut kecuali kepada Allah dan tidak merasa bersedih. Lah syaratnya yang di ayat yang 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, dia adalah orang-orang beriman kepada Allah dan orang-orang yang bertakwa. Ya, tapi kalau seandainya orang itu menganggap wali sholat enggak, apa dikatakan dia bertakwa? Enggak. Dia mengaku sebagai seorang wali, tapi enggak beriman. Ya, bagaimana mau dikatakan wali? Makanya wali itu gampang. Ala inna auliya Allah disebutkan di dalam Al-Quran. Semua orang bisa kok. Gak ada stempel wali harus melalui saya, Anda disebut wali. Tidak. Ada syaratnya di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 60 3. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya ciri khas orang itu dianggap wali
Dan salah satu di antara wali itu biasanya punya karomah. Tapi karomah itu tidak harus diidentikan bisa apa? Melakukan yang sesuatu di luar nalar. Tapi kadang-kadang ya karomah itu bisa diwujudkan dalam banyak hal. Misalnya keberkahan, ya, misalnya dia itu istiqomah. Makanya Syekhul Islam mengatakan, ya, sebenarnya ya istiqomah, luzumul istiqomah itulah menunjukkan dia itu yakni wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yang sering rajin untuk kajian, rajin sholat malam, rajin, ini adalah wali-wali Allah. Ya, jadi nggak harus muncul sesuatu yang di luar yakni nalar. Yang penting alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah taala alam bisawab. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak ada masalah. Kita pakai amalan itu berulang-ulang atau amalan yang lain pun ya enggak ada masalah. Ya. Sebagaimana tatkala kita itu berdoa, Rabbana amanna faghfir lana. Itu kan doa kita kan? Bahkan itu bisa dibaca ketika kita dalam sholat, ketika sujud. Bahkan kita bisa baca doa itu ketika setelah selesai sholat. Bahkan kita bisa yakni doa ketika tengah malam. Bahkan kita bisa doa ketika waktu-waktu mustajab. Pertanyaannya, amanah itu adalah keimanan kita. Dan Rabbana, dan itu kita baca terus. Ya, berarti apa? Tidak ada batas. Ya, amalan apapun yang kita rasakan itu adalah amalan soleh, perbuatan kita sendiri, dan insya Allah tidak bercampur dengan riya, sum'ah dan sebagainya, boleh kita yakni pakai. Ya, intinya seperti itu. Allah taala alam bisawab. Ada pertanyaan terakhir mungkin ribut ini. Cukup ya insya Allah. Sebelah sini masih ada dua. Polantasnya berikut ini, Pak. Nggih, mungkin pripun Pak? Cukup dulu? Cukup Pak, insyaallah. Mudah-mudahan pekan depan ya kita masih membahas tentang tawasul insyaallah ya. Dan insyaallah ya nanti kita akan lanjutkan, dan mudah-mudahan nanti yang mau bertanya bisa hadir. Kalau memang ada kemungkinan enggak hadir, nanti setelah sholat ya bisa langsung ditanyakan insyaallah ke saya. Bismillah ta'ala. Demikian, semoga ada faedahnya. Subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون